Halo semua, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Gedung Film. Di video kali ini aku akan merangkum alur cerita film animasi dari serial TV yang berjudul Spy X Family. Film ini menceritakan kisah seorang agen rahasia yang harus memiliki anak dalam misi penyamarannya. Sebelum kalian nonton video ini, aku peringatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Jadi untuk kalian yang belum menonton film aslinya tidak dianjurkan untuk nonton video ini. Untuk kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan subscribe dulu dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan film menarik lainnya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja simak alur ceritanya. Film diawali dengan kecelakaan mobil duta besar di Ostania hingga meninggal dunia. Para petinggi di sana terlihat sedang melakukan rapat terkait kejadian itu. Pihak berwenang menduga bahwa kecelakaan itu karena sabotase ekstremis sayap kanan timur. Pihak ekstremis ini diduga akan melakukan perang melawan Westalis. Para petinggi merencanakan akan mencegahnya dengan menugaskan seorang mata-mata dengan julukan Senja. Film pindah memperlihatkan Senja sedang menyamar sebagai Edgar untuk mengambil foto dan video menu yang akan diserahkan kepada Edgar asli oleh anak buahnya. Setelah itu Senja makan dengan seorang wanita, yaitu anaknya Edgar bernama Karen. Dia menyamar sebagai Robert dan pura-pura menjadi pacar Karen untuk memata-matai Edgar. Karena Senja merasa sudah selesai dengan misinya, dia pun tiba-tiba memutuskan hubungan dengan Karen. Senja pun membakar barang bukti yang dia ambil tadi. Keesokan harinya Senja pergi ke stasiun kereta api. Di sini dia mendapatkan misi baru secara rahasia. Lalu dia membaca pesan itu di atas kereta. Dia pun mendapat ucapan terima kasih karena telah menyelamatkan Menteri Luar Negeri di misi sebelumnya. Ternyata dia mendapatkan misi baru untuk mendekati dan melacak gerak-gerik seorang ketua Partai Persatuan Nasional bernama Donovan Desmond. Orang ini dianggap berbahaya dan mengancam perdamaian Barat dan Timur. Untuk mendekati Desmond, Senja harus memasukkan anaknya ke sekolah elit yang sama dengan anaknya Desmond. Senja harus menyamar menjadi seorang ayah dan memiliki satu anak dan istri. Misi ini disebut Operasi Strix. Sampailah Senja di Ostania, dia menyewa rumah di sana. Nama dia di sana Lloyd Forger, bekerja sebagai psikologi. Lalu dia pergi ke panti asuhan untuk mengadopsi seorang anak. Dia mencari seorang anak yang sudah bisa baca tulis. Pemilik panti asuhan itu mengenalkannya kepada Anya. Di sini Anya pun coba menunjukkan kecerdasannya dengan menyelesaikan teka-teki silang. Ternyata Anya bisa membaca pikiran orang lain. Anya ini pernah menjadi kelinci percobaan sebuah organisasi, dia memiliki kemampuan membaca pikiran secara kebetulan. Lalu dia kabur dari tempat penelitian dan berpindah-pindah mencari perlindungan. Tugas Senja yang pertama untuk memiliki anak pun sudah beres. Senja membawa Anya pulang ke rumahnya dan meminta Anya untuk memanggilnya ayah dan mengaku anak kandungnya. Tak lama setelah sampai rumah, Senja pun pergi keluar untuk mencari kebutuhannya, tapi Anya malah mau ikut dan terpaksa Senja mengajaknya. Di jalan Anya pun sedikit nakal dan seorang ibu menyarankan Senja untuk menggandeng tangan Anya. Karena Anya bisa membaca pikiran Senja, maka dia selalu bertingkah aneh. Saat Senja berpikir akan menukarkan Anya dengan anak lainnya, Anya pun mengetahuinya dan Anya menangis karena dia tidak mau dikembalikan ke panti asuhan. Saat melanjutkan perjalanan, Anya pun mengantuk dan Senja terpaksa menggendongnya. Karena Senja merasa tak bisa memahami Anya, dia pun membeli buku panduan untuk memahami anak kecil. Keesokan harinya Senja mau keluar rumah dan menyuruh Anya tetap di rumah sendiri. Senja menemui rekannya bernama Frankie untuk mendapatkan keperluan Anya masuk sekolah. Frankie juga memberikan berkas Anya kepada Senja. Kembali ke Anya yang merasa bosan di rumah sendirian. Di sini Anya malah mengorek semua barang Senja. Anya mengetahui kunci sandi penyimpanan barang-barang Senja karena Anya bisa membaca apa yang Senja pikirkan. Anya menghidupkan radio rahasia Senja dan tidak sengaja mengirim sinyal kepada Edgar. Dan Edgar pun melacak dari mana asal sinyal itu. Anya pun membereskan kembali barang-barang Senja karena takut Senja mengetahuinya. Di sini Anya malah teringat masa lalunya, dia diingatkan untuk menggunakan kekuatannya bagi perdamaian dunia. Tak lama Senja pun sampai ke rumahnya, dia merasa ada yang aneh. Benar saja begitu dia masuk, dia langsung diserang oleh anak buahnya Edgar.
Anya pun disandera oleh Edgar supaya dia bisa mendapatkan kembali foto wig Menlu yang Senja ambil di awal film. Lalu ada anak buah Edgar yang datang seperti membawa Senja dengan kepala tertutup dan tangan terikat. Ternyata itu Senja menyamar menjadi anak buahnya Edgar dan menyelamatkan Anya dari sana. Anya pun menangis sambil dibawa lari oleh Senja yang menyamar. Di sini Senja merasa tidak boleh melibatkan anak kecil ke dalam misi. Setelah sampai di luar, Anya disuruh pergi ke kantor polisi supaya diantar ke panti asuhan yang lebih baik. Tapi Anya malah melihat Senja saat melepas topeng penyamarannya. Kembali ke anak buah Edgar yang mengejar Senja. Tapi Senja sudah memasang jebakan dan dengan mudah mengalahkan anak buah Edgar dengan mudah. Senja pun memperingatkan Edgar supaya tidak mengganggu Senja lagi atau Senja akan mengusik kehidupan putrinya. Ternyata Anya tidak pergi dan malah menunggu Senja. Anya pun terlihat sedih dan ingin pulang bersama Senja. Senja pun merasa kasihan dan akhirnya mengajak Anya pulang. Film pindah memperlihatkan Anya yang sedang tes untuk masuk sekolah. Ternyata Anya pun lulus. Dan misi pertama pun berhasil sekaligus berakhirnya episode 1. Untuk kelanjutan ceritanya kalian bisa cek link di dalam deskripsi, atau jika belum tersedia silahkan request di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, mohon maaf jika ada salah kata-kata dalam penyampaiannya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya, dah.